banyak yang menilai KONI itu lebih pada awalnya negatif lah. Saya ingin kadang-kadang Orientasinya pada apa nih? Orientasinya ya maksudnya kurang ada kepedulian, kurang ada perhatian begitu. Oke, ketika nanti penjenengan ini memang diamanahkan untuk menjadi ketua KONI, kira-kira apa yang mau dilakukan? Yang pertama itu saya akan coba menata dulu, Pak. Ya, karena ini cabur-cabur memang butuh tangan kita, Pak, untuk untuk belajar menata organisasi. Bagaimana sih kita melakukan proses pembinaan begitu. Tadi Jerbasuki Mawobeo gitu, kalau uangnya ada ya pasti pembinaannya ada. Cuma ini tadi mungkin masyarakat memang sangat berharap keberadaan KONI ini bisa mewadahi semuanya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini ada yang istimewa sekali nih. Mercusuar menghadirkan tokoh yang sudah nggak asing lagi di Wonosobo nih. Orang mengenal beliau ini juga hobi olahraga dan beliau ini mengelola salah satu sekolahan ya. Iya. Sebelum kita melanjutkan podcast ini, ada satu salam olahraga. Salam olahraga. Karena beliau ini tadi sempat ngobrol bahwa beliau ini ya punya keinginan untuk memperbaiki apa ya? Ya sebenarnya untuk bisa mewadahi semuanya, membantu khususnya di bidang olahraga, karena memang pembangunan itu bukan hanya infrastruktur, ekonomi, kesehatan, kemudian pendidikan, tapi tidak kalah pentingnya olahraga. Ya, betul. Iya kan? Nah, ya. Mensana corpore sano. Nah, ya. Di mana ada jiwa yang sehat, ya fisiknya sehat juga gitu. Fisiknya sehat dan kuat. Iya. Kuat. Kuat lahir batin. Ya, mungkin bisa mengenalkan diri ke pemirsa Mercusuar biar orang itu lebih, aku kenal dulurku. Siapa ya? Pak, ini terima kasih sekali Pak Bambang. Ini sebenarnya iya, salah satu idola saya Pak Bambang ketika waktu di SMA itu saya mengikuti beberapa kegiatan pelatihan jurnalistik itu pasti ketemu Pak Bambang. Jadi saya juga pernah sedikit-sedikit lah belajar tentang jurnalistik itu waktu di SMA gitu. Jadi mengelola majalah sekolah dan juga pernah terlibat juga di media lokal dulu pernah terlibat. Cuma memang kerjanya saya ilustrasi Pak. Jadi saya hobinya itu menggambar gitu. Itu jadi hanya ini kesempatan yang baik saya bisa ketemu Pak Bambang dan bisa dulu kalau di layar RCTI ya Pak, kalau ada berita-berita itu ada Pak Bambang gitu yang menginspirasikan saya lah untuk, apalagi sudah di usia yang sepuh ini masih tetap berkarya, ini yang luar biasa. Sudah 67. Respect lah buat Pak Bambang gitu. Semoga kita ini yang masih muda ini ya bisa mengikuti semangatnya gitu. Ya, boleh ya. Mungkin tadi belum sempat kenalin. Oh iya, nama saya Umar Kusumah gitu. Mungkin sebagian besar teman-teman dari Wonosobo sudah mengenal lah. Dikenal itu Umar SC Club. Gitu. Saya seorang guru TK gitu ya, dan juga mengelola lembaga pendidikan gitu. Ada SC Club, terus ada SDK Kuka gitu. Saya saat ini sama seperti Pak Bambang juga lagi aktif jadi konten kreator, tapi ya ini konten kreator yang kaitannya dengan alam ya, suami istri gitu ya, kita menjelajah alam, masak bareng, makan bareng gitu. Intinya untuk menginspirasi banyak orang. Betul. Jadi kesempatan di Mercusuar ini pun juga ya siapa tahu lah nanti apa yang mungkin kita akan sharingkan di sini bisa menginspirasi teman-teman semua gitu. Iya, kalau ngomong-ngomong ini kayaknya kan sekali
olahraga ya. Iya. Tentunya kaitannya olahraga itu pasti dengan KONI. Nah, itu seperti apa, Pak? Ini Saya KONI itu bergabung itu tahun 2017 gitu. Iya. Kebetulan saya berasal dari cabang olahraga sepeda, Pak. Jadi Ikatan Sport Sepeda Indonesia itu. Saya 2 kali menjabat sebagai ketua ISI gitu. Bahkan pernah juga menjadi pengurus ISI provinsi lah begitu. Dari sini akhirnya orang mengenal saya itu sebagai pesepeda begitu. Nah, karena saya dilihat giat banget melakukan aktivitas bersepeda olahraga itu, ya akhirnya saya mulai diajak masuk ke KONI dulu oleh Pak Bambang, itu disuruh bergabung begitu. Tetapi ketika saya ke sana, saya melihat sebenarnya ya sambil belajar lah seperti apa sih berorganisasi. Saya ikut organisasi itu sudah lama sekali, jadi waktu sekolah bahkan yang terakhirnya saya diisi, terus kami tarik di mana di KONI itu sebagai ini Pak, sebagai bagian humas lah gitu, yang kaitannya dengan informasi gitu loh. Tetapi ya waktu itu belum optimal lah kerjanya, jadi hanya kadang cuma membantu saja gitu. Nah terus di tahun 2020 itu Pak Bambang sudah habis masa masa periodenya gitu, terus digantikan oleh ketua yang sekarang gitu. Nah saya didapuk menjadi sekretaris gitu. Dari situlah saya belajar. Tapi tujuan saya itu sebenarnya ya ingin bagaimana lah, ingin belajar sebenarnya, karena memang banyak yang menilai KONI itu lebih pada awalnya negatif lah. Saya ingin kadang-kadang orientasinya pada apa nih? Orientasinya ya maksudnya kurang ada kepedulian, kurang ada perhatian begitu. Padahal KONI itu sendiri kan mengelola olahraga ini kan sepenuhnya anggarannya adalah dari pemerintah kabupaten gitu. Nah kalau ya tentunya ini ya tadi Jerbasuki Mawobeo gitu, kalau uangnya ada ya pasti pembinaannya ada. Cuma ini tadi mungkin masyarakat memang sangat berharap keberadaan KONI ini bisa mewadahi semuanya gitu loh. Itu Pak. Jadi oleh karena itu kenapa saya juga alhamdulillah bisa gabung di KONI ini, akhirnya saya bisa belajar mengenal ternyata KONI itu tugas dan fungsinya apa sih gitu. Ya salah satunya sebenarnya membantu pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia gitu. Terus juga mewadahi anak-anak yang memiliki potensi di bidang olahraga prestasi, dan dia paling tidak kan wadahnya ini ada bisa untuk memberi jalan bagi mereka, terutama di pendidikannya, mungkin juga di pekerjaan gitu. Sekaligus juga membawa harkat martabat Kabupaten Wonosobo di tingkat regional, ya nasional, internasional begitulah. Intinya kan mau berprestasi ya setinggi-tingginya gitu. Dan KONI lah itu salah satu wadah, jadi salah satu wadah yang bisa mewadahi anak-anak yang potensial ini gitu. Jadi ketika penjenengan masuk ke sekretaris itu, kemudian kira-kira tuh kekurangan-kekurangan yang ada pada KONI itu apa sih? Ya. Nah kami dengan Pak Ketum lah gitu, sebenarnya memiliki visi yang sama gitu. Bagaimana kita ingin menata Pak. Jadi kegiatan KONI itu kan ada 3 pokok kegiatan itu. Yang pertama bidang organisasi. Organisasi ini ya terkait dengan tadi bagaimana sih cara mengelola organisasi, terutama anggota. Nah anggota-anggota KONI ini kan cabang olahraga. Nah di Wonosobo saat ini ada 38 cabur, tapi yang aktif itu 32. Ya 32. Terus yang kedua bidang pembinaan prestasi. Nah pembinaan prestasi ini terkait dengan bagaimana mempersiapkan lah atlet-atlet ini untuk dipersiapkan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi. Nah tentunya sebelum melakukan kegiatan Porprov itu harus ada persiapan-persiapan. Nah upaya kita itu untuk mempersiapkan ini supaya nanti
atlet-atlet kita ini bisa berlaga di sana dan bisa menghasilkan medali emas lah begitu kan, intinya di situ karena alat ukurnya di situ. Terus yang ketiga anggaran gitu. Nah karena ini hampir sebagian besar anggaran KONI itu ada berasal dari APBD, tentunya ya kita punya kewajiban untuk mengelola anggaran itu dengan ketentuan-ketentuan gitu, mekanisme. Jadi seperti yang di KONI itu sebelum-sebelumnya kan ketika menyusun anggaran gitu, ya dulu hanya nyusun anggaran aja gitu, begitu kita dikasih uang berapa gitu ya susun lah gitu, tinggal dibuat langsung rinciannya berapa. Tapi kalau untuk di era yang sekarang dengan Pak Ketum itu melalui mekanisme ada rapat kerja gitu, terus juga menyusun anggaran bareng-bareng dengan anggota gitu loh. Hanya itu menjadi program kegiatan yang harus kita realisasikan di tahun tahun berjalan begitu. Ya, sudah jelas artinya penggunaannya pada 3 aspek itu tadi, bidang organisasi, pembinaan prestasi dan anggaran itu sendiri. Saya dengar ini kayaknya hampir ada pemilihan ya, pemilihan ketua lagi ini. Iya. Seperti apa? Mungkin penjenengan ada obsesi atau mungkin dengan bekal-bekal pelajaran-pelajaran itu akan merubah maupun memperbaiki ya apa kekurangan dari KONI itu ya. Mungkin bisa sampaikan. Banyak teman-teman menanyakan ke saya Pak Bambang, apa sih yang jadi misinya gitu, misi saya itu apa gitu. Yang selalu saya ucapkan itu saya ingin menolong sebanyak mungkin anak-anak yang punya potensi di olahraga prestasi gitu. Karena saya mencontohkan anak saya lah begitu. Anak saya kebetulan atlet tenis meja begitu. Nah kemarin kalau kita lihat pas pada pelaksanaan PPDB ini kan bisa dibilang untuk masuk ke sekolah ke perguruan tinggi ini kan ada klasifikasi itu kan, afirmasi, terus yonasi, prestasi gitu. Nah, saya lebih fokus pada prestasi. Dan anak saya sekolah di Jogja itu juga masuk juga karena prestasi itu. Jadi sangat mudah lah untuk masuk situ. Nah, andai kan saya berandai-andai gitu, akan banyak anak-anak yang kita tolong untuk dia dapat berprestasi setinggi-tingginya itu melalui olahraga prestasi. Tentunya harapan saya ya tadi akan menjembatani anak-anak untuk bisa mendapatkan pendidikannya yang sesuai dengan harapan mereka. Terus kalau yang misalnya memang bekerja ya dia bisa mendapatkan tempat bekerja lah, karena olahraga ini juga bagi saya sangat sangat penting kita bisa menunjukkan satu prestasi yang baik dan kedepannya ini bisa menjadi jalan bagi mereka untuk bisa menemukan masa depannya gitu Pak. Gitu. Anak saya pun begitu, jadi mereka pingpong sampai berprestasi itu targetnya bukan untuk cari-cari sesuatu, cari uang enggak, tapi lebih pada faktor pendidikannya itu supaya dia akan lebih mudah untuk mencari jalan gitu. Oke, kira-kira itu Pak, itu yang misi saya itu. Oke, ketika nanti penjenengan ini memang diamanahkan untuk menjadi ketua KONI, kira-kira apa yang mau dilakukan? Yang pertama itu saya akan coba menata dulu Pak. Ya karena ini cabur-cabur memang butuh tangan kita Pak untuk untuk belajar menata organisasi. Bagaimana sih kita melakukan proses pembinaan begitu. Karena selama ini ya adalah beberapa catatan-catatan yang memang harus diperbaiki. Itu terus juga yang berikutnya ya kaitannya adalah tadi memberi wadah bagi semua. Artinya sarana prasarana yang ada di Wonosobo ini sebenarnya kan belum mencukupi sebenarnya. Dari 38 cabur tadi gitu, kita saat ini memiliki GOR yang sebenarnya representatif itu di Wonolilo itu sudah sedikit dimanfaatkan tapi belum maksimal dimanfaatkan. Terus pemerintah sudah mulai membangun stadion itu melalui 5 tahap itu. Kayaknya mulai 5 tahap ini sekarang lagi berproses gitu. Nah ini salah satu contoh saja kan sebenarnya sarana prasarana pendukung untuk kegiatan olahraga di Wonosobo kan belum
mencukupi gitu, sehingga yang terjadi ya tadi, sehingga untuk latihannya pasti tidak akan maksimal. Nah, nanti andaikan saya memang diamanai di situ, ya saya untuk berupaya paling tidak bisa memanfaatkan sarana publik lah ataupun fasilitas-fasilitas milik pemerintah yang bisa dijadikan untuk tempat latihan bagi atlet-atlet potensial tadi gitu. Tentunya yang dikelola melalui cabang olahraga lah. Terus juga yang paling penting bagaimana kita itu bisa memberi kepercayaan penuh terhadap cabur untuk mengelola pembinaan itu sendiri. Kita berbicara tentang pembinaan. Bagaimana ketika pembinaan itu dananya itu cepat, Pak? Kalau ngomong olahraga itu mau dikasih banyak kurang, mau sedikit kurang gitu. Oh gitu? Iya. Jadi kayaknya nggak ada cukupnya gitu. Itu ya? Iya. Kalau kita minta ya sebenarnya asal sebenarnya kita susun lah yang proporsional itu akan sangat kelihatan. Tapi kalau ketika diminta mau berapa itu kurang terus. Mau dikasih banyak ya kurang, mau sedikit kurang gitu. Itu seperti itu. Tapi tadi selama nanti tata kelolanya itu diatur sedemikian rupa sehingga nanti cabur-cabur ini bisa mengelolanya itu tadi Pak. Oh bagaimana sih membuat perencanaan, terus mengaktualisasikan, bahkan mungkin sampai melaporkan. Karena yang paling penting itu adalah kepercayaan, terutama kepercayaan pemerintah mungkin terhadap KONI itu sendiri gitu. Ketika nanti dikasih anggaran banyak, iya, tapi kita tidak bisa mengelola, nanti akan jadi masalah. Itu gitu. ya. Nah ini kalau ke depan misalnya teman-teman dari cabur sudah bisa mengelola dengan baik, saya kira kepercayaan pemerintah ini akan besar gitu. Memang kemarin nggak pengelolaannya nggak baik ya Pak? Memang kemarin nggak pengelolaannya nggak baik ya Pak? Iya, sebenarnya memang perlu ditata aja gitu. Iya. Kalau ngomong baik sih sebenarnya ya sudah ada peningkatan Pak. Maksudnya begini. Ini contoh saja kejadian. Jadi ini di eranya saya bersama Pak Ketua itu sudah memberikan contoh legasi buat teman-teman cabur gitu terkait dengan perencanaan, terus juga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan apa yang dirancang gitu. Sehingga ketika kita membuat laporan keuangan itu pun akhirnya tepat guna Pak. Tepat guna. Sampai-sampai maaf lah kita pernah dipanggil APH untuk membuktikan bahwa ini benar-benar enggak KONI ini melakukan korupsi dan sebagainya. Ternyata setelah diuji ya enggak ada, dan alhamdulillah dari selama 4 tahun ini ya periode ini penilaian dari BPK bagus Pak KONI. Dan diharapkan ini dinas sendiri yang bilang ini akan bisa menjadi contoh bagi organisasi-organisasi lain yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Itu dari sisi keadministrasian, pengelolaan itu sebenarnya sudah bagus. Tapi saya lihat bahwa penghargaan atlet ini kayaknya kok masih kurang ya. Bahkan kalau daerah-daerah lain itu bisa mereka itu pindah ke daerah lain gitu. Lain. Itu seperti apa menurutnya? Ya itu memang kembalinya sebenarnya ke rasa nasionalisme daerah lah gitu Pak ya, rasa kedaerahannya itu Pak yang sebenarnya diuji gitu, karena menjadi atlet ini kan bagian dari membawa harkat martabat nama daerah gitu loh. Nah kadang motivasinya apa ya, tadi saya sampaikan anak saya motivasinya menjadi atlet itu bukan mencari uang gitu loh kan gitu, tapi mencari apa ya, sebenarnya mencari pendidikan yang lebih baik lah gitu. Contoh misalnya seperti itu. Tapi kan ada juga, dan itu tidak menutup kemungkinan karena memang kegiatan olahraga ini biayanya juga cukup tinggi. Artinya memang itu sangat diperlukan. Tetapi yang paling penting sebenarnya begini, kalau mengenai apresiasi, ini Pak Bupati sebenarnya Pak Afif ini cukup luar biasa perhatiannya Pak. Tahun ini saja sebenarnya bisa dikatakan paling besar gitu. Berapa? Jadi cabur itu hampir semua anggaran yang dikelola KONI itu hampir mendekati angka 5 miliar Pak. Sebenarnya sudah cukup bagus begitu. Terus kemarin pemberian penghargaan itu bagi juara-juara yang mendapatkan emas di Pekan Olahraga Provinsi itu mendapatkan bonusnya itu 50 juta itu.
Iya, besar. sebenarnya ini ya tadi Pak Bupati ini, Pak Afif ya cukup concern sekali terhadap ini, perhatian terhadap bidang olahraga gitu. Jadi makanya kalau dulu itu yang diberikan malah hanya atlet, sekarang enggak, caburnya dapat, pelatihnya dapat gitu. Gitu. Ini jadi satu peningkatan yang luar biasa. Dulu hanya berapa ya, 25 juta, tapi sudah 2 kali lipatnya loh Pak. Itu yang mendapatkan emas gitu. Nah ini kan sebenarnya sudah ada penghargaan. Terus juga yang terkait dengan itu ya, selain uang kan juga ketika anak-anak mendaftar di sekolah itu ada rekomendasi, ya, ada rekomendasi, dan kita tidak sedikit bahwa anak-anak kita itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri itu dengan rekomendasi KONI itu. Nah itu juga sebenarnya bentuk penghargaan juga itu. Jadi kembali lagi ketika nanti amanah itu apa yang akan dilakukan pertama kali gitu. Mungkin ada target untuk, kalau dulu ada ke 100 hari. Iya. Oh. Kayak politik ya Pak. Ya, kalau saya sih sebenarnya hanya parameter aja sih Pak. Jadi saya parameter nanti andaikan saya dapat kepercayaan gitu. Ini bukan janji, tapi adalah usaha yang akan kita lakukan itu bagaimana memperbaiki dulu. Terus memperbaiki, menata tadi Pak. Terus yang keduanya tadi memberi kepercayaan penuh lah cabur untuk mengelola dirinya sendiri gitu. Karena kan saya nggak paham semua cabur, karena setiap cabur permainannya berbeda. Kalau ini sepak bola dengan catur kan sudah beda gitu. Makanya kita ngasih kepercayaan penuh aja pada mereka begitu. Terus ada yang paling penting sebenarnya stadion ini. Kan kita di Wonosobo itu kan punya sport center gitu. Saat ini sudah memiliki gor yang digunakan untuk venue bola voli gitu. Terus sedang dibangun venue untuk stadion sepak bola. Nah, nanti ya kalau misalnya saya dapat kepercayaan di situ ya saya akan mewujudkan mimpi Pak. Mimpinya itu kepingin nanti melalui apa ya, istilahnya kewenangan lah KONI untuk membantu pemerintah itu untuk sounding Pak, mencarikan fundraising lah, mencari dana supaya bisa nanti terwujud satu venue yang sebenarnya menjadi kekuatan di Wonosobo. Itu adalah venue bela diri. Iya, itu venue bela diri gitu. Nah kalau kita udah punya tempat di sana, nanti misalnya atlet-atletnya bisa dilatih di tempat yang apa namanya, yang mumpuni lah gitu kan, saya kira hasilnya pun akan maksimal. Karena ini rata-rata ya ada yang latihannya di rumah, jadi di rumah gitu Pak, hanya di rumah itu, jadi pakai ruang tamu. Nah tentunya kan beda dengan arenanya yang sebenarnya yang untuk lomba itu kan besar, sementara tempat latihannya hanya memanfaatkan ruang tamu. Itu ada Pak gitu ya? Nah ini saya temukan banyak lah itu, jadi tempat-tempat latihan terutama yang bela diri, padahal katanya orang Wonosobo ini memang jago gelut gitu ya Pak. Jadi itu terus selain itu juga apa namanya, harapan saya itu supaya nanti paling tidak ada satu pemusatan latihan nanti. Jadi tadi Pak saya sampaikan, nanti saya akan mengupayakan memanfaatkan tadi fasilitas-fasilitas publik, gedung-gedung milik pemerintah itu bisa dijadikan sebagai venue-venue untuk pusat pelatihan olahraga. Itu yang nanti menjadi apa, yang menjadi tujuan saya di situlah gitu. Ada pesan untuk mungkin untuk cabur-cabur maupun para atlet itu, ada pesan khusus barangkali, atau mungkin tolonglah dukung saya. Ya kalau saya sih sebenarnya ini hanya intinya saya ingin membantu saja lah, ingin membantu teman-teman. Tentunya apa yang saya lakukan, dan saya punya misi Pak, misi yang jelas gitu. Jadi arahnya mau kemana. Saya tidak akan banyak janji juga, tapi saya akan bekerja gitu. Jadi yang penting nanti kita lakukan tahap demi tahap gitu. Apalagi nanti yang kita lakukan ini tentunya ya tadi, ketika kita memberi kepercayaan kepada cabur-cabur, saya kira saya malah apa ya, contoh saja lah, misalnya anggaran, ya udah anggaran ini memang untuk cabur, ya cabur silakan nanti dikelola gitu. Nah kita hanya mendampingi mereka gitu, mendampingi mereka, caranya seperti ini, caranya seperti ini.
Tetapi harapan saya sih ya tadi kepingin nanti misalnya dari cabur-cabur yang karena ini pemilihan ketua KONI ini kan seperti pemilu Pak, jadi ini yang milih itu kan anggota gitu, jadi pemilihan itu. Nah nanti kalau saya diamanai di situ ya tadi sesuai tadi janji saya hanya ingin menata terus memberi wadah bagi semua lah, terutama atlet-atlet Wonosobo supaya nanti bisa berkiprah di tingkat yang di atasnya lah gitu. Apalagi menjadi PR kita bersama. Tahun kemarin gitu, Porprov kita beringkat 32 Pak. Wih. Nah, saya tidak akan target apapun karena itu akan nanti. Tapi kalau target saya adalah iya. Tapi insya Allah nanti optimis saja, nanti akan kita perbaiki begitu saja. Ya memang berat ya, masih peringkat 32 untuk kesana itu butuh perjuangan keras. Iya, karena turun Pak kemarin Pak. Turun ya? Iya, jadi sebelumnya itu kalau tidak salah berapa ya? Peringkat 30 Pak ya. 30. Iya, menjadi 32. Wah, iya. ini mudah-mudahan aja nanti beliau ini bisa mendapat amanah untuk lebih meningkatkan lagi dari 32 mungkin jadi ya bisa 25 ya Pak. Ya pokoknya intinya saya di KONI itu ingin membantu. Terus ingin bekerja gitu aja. Iya. Pak Umar ada wacana apa atau mungkin ada apa gitu yang mau bisa disampaikan? Lah ini Pak yang bikin ya ini kebetulan kan barengan ya, jadi pemilu pilkada iya, pemilihan KONI iya juga dengan waktu yang mungkin hampir bersamaan kan gitu juga. Iya. Untung KONI nggak pasang-pasang baliho ya. Pasang-pasang baliho. Yang penting lah. Ini sih kalau kita lihat sebenarnya kondisivitas politik di tempat kita itu cukup baik lah gitu ya. Jadi memang dinamikanya seperti itu gitu. Jadi ya banyak baliho-baliho, terus juga banyak yang ingin menjadi calon. Kalau menjadi calon boleh lah, siapapun, saya pun juga mungkin bisa. Mimpi aja boleh. Tapi saya sementara ini baru mencalonkan ketua KONI dulu, jadi belum bupati lah gitu. Tapi siapapun boleh karena ini hak warga negara gitu. Yang paling penting ya tadi untuk memilih ya, kalau saya sendiri secara pribadi ya milih orang yang memang ya kompeten di politik, terus kompeten di bagaimana mengelola, dan ini kan ini penting lah untuk 5 tahun ke depan. Jadi untuk memilih calon-calon ini pemimpin kabupaten ini yang bisa nanti bisa mewadahi, apalagi nanti yang bisa memberi perhatian terhadap KONI itu sendiri, ya pastinya itu yang diharapkan kita semua. Tapi ya dinamika memang harus lah Pak. Jadi saya ngelihat ini cukup bagus tapi aman gitu. Yang penting aman, tidak terjadi gontok-gontokan begitu. Kalau di medsos misalnya ada saring ya itu hal yang wajar sih. Oke, ya. Itu memang artinya kita melihat fenomena yang ada sekarang ini, beberapa bacalon dari wakil bupati ya, bakal calon wakil bupati ini sudah muncul banyak. Tapi yang untuk bacalon bupati ini yang masih ada satu angin barat, angin timur, angin ini seperti apa ini? Apakah ada kekhawatiran untuk nanti bisa terjadi kotak kosong atau gimana? Ya saya kira sebenarnya ya tadi cuma keberanian aja sih, keberanian. Kadang-kadang akhirnya pada ragu, kalau pada ini saya lihat calon-calon akhirnya berpikir ingin menjadi wakil gitu. Nah ya sudah gitu, artinya kapasitasnya segitu gitu, tapi tidak untuk bisa berani lebih begitu. Tapi ini yang paling penting sebenarnya yang dibangun itu ya besok lah, mungkin entah sekarang atau ke depan itu yang memang bisa bekerja kalau menurut saya Pak. Kalau bekerja dalam arti ini bekerja untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat, pada publik, jadi bukan bekerja pribadi, bisnis dan sebagainya kan bukan, tapi yang bisa benar-benar mewadahi. Masalah misalnya yang lagi rame lah semacam kayak survei-survei, tapi survei-survei kan juga bisa dibikin kebetulan yang ditanya keluarga kita ya semuanya pada milih kita gitu loh. Tapi kalau itu juga belum mewakili, artinya melihat orang yang bisa bekerja saja, orang yang tulus lah gitu, dan orang yang bisa dipercaya gitu.
Itu Tapi saja sih Pak. nggak ada kekhawatiran lawan kotak kosong lagi gitu Pak? Ya kalau memang apa namanya realitanya harus ada kotak kosong ya nggak masalah lah sebenarnya ya. bagi saya, karena itu sudah realitas, jadi tidak bisa di apa namanya tidak bisa di, cuma ini akhirnya menjadi pelajaran kita ke depan, terutama nantinya lah ini yang tokoh-tokoh yang berikutnya yang akan menjadi calon kepala daerah nanti yang baru ini ya, mulai ayo jangan cuma pasang foto aja tapi pasang karya gitu loh Pak, artinya karya yang benar-benar bisa memberikan sebuah apa ya tanda gitu, oh ini berarti orang bisa bekerja, oh orang ini berarti bisa. Justru malah saya yang khawatir itu kan ketika banyak ini penyakit money politik di Wonosobo nggak pernah sembuh-sembuh gitu. Nah itu yang Tapi memang kita nggak bisa pungkiri ya. ketika di bilik suara, sebelum dia di bilik suara dipengaruhinya dengan uang. Nah itu, nah ini saya tadi sampai bilang Pak Bambang mungkin ya kita butuh 100 tahun lagi untuk menyadarkan gitu. Iya. Karena saya pernah nyalek Pak tahun 2019 pun juga saya tulisnya juga tetap konsisten, saya nggak mau money politik gitu. Ya kalau memang realitanya masyarakat masih menginginkan itu ya kita hargai aja gitu aja. Iya. Tapi mungkin setidaknya podcast kita, perbincangan kita ini bisa memberikan inspirasi, Iya. kemudian bisa juga memberikan motivasi bagaimana untuk membangun Wonosobo Jadi lebih lebih baik di bidang olahraga maupun kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Wonosobo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam olahraga. Salam olahraga.